Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ketua IKADI Nganjuk beserta jajarannya, dan yang saya hormati pengurus Masjid Baitul Muttaqin beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan yang paling penting yaitu nikmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, mari kita doakan bersama tempat kita sholat ini, tempat kita beribadah ini, tempat kita belajar ini, semoga mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk jamaahnya, untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki ke 11 apa 10 Ramadan kita? 11. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, keistiqomahan, dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diamanati, yang biasanya mungkin kalau tidak salah Ustadz Pairin yang ngisi. Yang sebelumnya sebenarnya Ustadz Pairin, tapi kebetulan hari ini beliau juga ada tugas, maka saya diberi amanah untuk menggantikan posisi beliau. Tapi insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nanti kalaupun kiranya penyampaiannya berbahasa Indonesia, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena kalau berbahasa Jawa sepertinya bukan kurang lagi, belum bisa. Memang sekolahnya dulu ya di Jawa, dari tamat SD sudah di Jawa, sampai selesai bahkan tinggalnya pun di Jawa. Sampai sekarang belum bisa berbahasa Jawa. Lidahnya kayaknya masih lidah tempoyak bahasanya. Kalau orang Sumatera itu kan hobinya makan tempoyak. Tempoyak itu durian difermentasi. Maka kan jadi candaan orang Jawa. Oh, orang Sumatera kok sukanya makan durian busuk. Tapi balasannya orang Sumatera apa katanya?
Alah, orang Jawa kok sukanya makan tempe busuk katanya. Jadi itu candaan saja. Candaan di masyarakat kita di sana ya seperti itu. Tapi ya kadang-kadang jadi sebuah candaan juga. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ya ini sambel gitu ya. Kan jangan itu sayur Pak ya. Ya itu. Jadi kalau di tempat saya, kalau di Sumatera itu jadi candaan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tafsiru ayatul ahkam. Apa yang disebut dengan tafsir ayatul ahkam? Tafsir ayatul ahkam ini tafsir yang mengkaji, yaitu mengkaji tentang hukum-hukum fikih. Tafsir ayatul ahkam. Jadi yang mana akan dikaji nanti ayat-ayat Al-Quran yang akan digali, akan dikaji tentang hukum-hukum fikih. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nanti kalaupun misalkan ada yang salah mohon diingatkan, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kitabnya yang dikarang oleh seorang ulama besar. Beliau seorang doktor juga di Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau mengkarang buku tafsir yang mana memang saat ini banyak digunakan oleh para ulama, para asatid untuk mengkaji buku tafsir. Memang termasuk tafsir yang paling enak untuk dibahas, untuk dikaji, dan paling mudah insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji yaitu di surat An-Nisa. Ini mohon maaf sebelumnya belum sempat saya fotokopi kemarin itu. Sebenarnya ada judulnya nanti di surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 36. Insyaallah akan kita kaji sama-sama, akan kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan judulnya pada pagi hari ini wasaili ma'alijati syikok bainaz zaujaini. Apa artinya? Wasail itu cara, solusi. Ma'alijati syikok bainaz zaujaini, sarana untuk mengatasi perselisihan di dalam rumah tangga. Perselisihan itu di dalam rumah tangga ada apa tidak? Pasti banyak, akan banyak terjadi namanya lika-liku dalam kehidupan, ujian dalam kehidupan. Tapi itu bukan hanya sekedar untuk ujian semata, tapi untuk kita dijadikan pelajaran sama-sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya di surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ayat yang ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyrikuna bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir ini nanti ada namanya tafsir perkata. Tafsir perkata itu kalau dalam bahasa Arabnya mufrodat. Kalau mufrodat itu kata-kata mutiara lah bahasanya, kata-kata bukan kata mutiara. Jadi kata inti yang beberapa akan diterjemahkan. Tapi memang tafsirnya berbentuk berbahasa Arab semuanya. Nanti akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia insyaallah. Baik, yang pertama at-tahlilul lafzi, tafsir perkatanya. Qawamun sighatun mubalaghah minal qiyam 'alal amri bimakna hifzuhu wa ri'ayatahu.
Maksud di dalam makna kalimat qawamun, kenapa kok tampilannya yang dimana diberikan kepada seorang suami? Seorang suami itu kenapa kok menjadi seorang pemimpin di antara seorang wanita atau seorang istri? Minal qiyam alal amri bimakna hibzuhu wa riayatahu, yang mana seorang suami itu diberikan tugas untuk menjaga wa riayatahu, untuk memelihara keluarga. Tugas seorang suami untuk menjaga dan memelihara keluarga. Farrijalu qawamun ala imra'atahu kama yakumul wali ala ra'iyatahu bil amri wan nahyu wal hifzu wasyana. Sama halnya seorang suami itu seperti seorang pemimpin di dalam sebuah negara. Seorang suami itu memimpin, bahkan yang memerintah, melarang rakyatnya. Sama halnya seorang suami memerintah, mendidik seorang istri, mendidik anak, melarang segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan seorang suami. Kalimat yang selanjutnya, qanitatun aslul qunut dawamut ta'ah. Dawamut ta'ah itu makna kalimat dawamun itu yang berketerusan. Dawamut ta'ah, taat yang berketerusan. Jadi dalam menjalani rumah tangga itu kan tidak hanya sekadar sehari dua hari, tapi maka disebutkan ibadah, salah satu ibadah terpanjang itu yaitu nikah, rumah tangga. Maka butuh yang namanya ketaatan yang berketerusan antara suami dan istri. Butuh yang namanya ketaatan yang berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya, nusuzahunna isyanuhunna wa tarfa'uhunna an ta'atikum. Nah, ini domirnya untuk seorang istri, seorang perempuan. Nusuzahunna. Isyanuhunna itu artinya kedurhakaan. Wa tarfa'uhunna, melonjak. Atau bimakna an ta'atikum, yang tidak mau taat, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau taat kepada seorang suami. Nusyuzahunna. Kalau di dalam orang Arab, dalam lisanil Arab mengatakan an-nusuz yakunu bainaz zaujaini wa huwa karaha. Jadi permusuhan atau kedurhakaan seorang suami ataupun sebaliknya seorang istri atau seorang perempuan kepada seorang suami itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karahatun. Suma makna kalimat yang selanjutnya ada fa'izuhunna ay dzakaruhunna bima aujaballahu alaihinna minat ta'ati wa husnul usrah lil azwaj. Ini diberikan untuk kepada seorang istri. Fa'izuhunna ay dzakaruhunna bima aujaballahu alaihinna. Diingatkan au dzakaru, disebutkan bahwasanya kewajiban seorang istri itu untuk taat kepada seorang suami, dan husnul usrah, dengan perilakuan yang baik atau pergaulan yang baik kepada seorang suami. Li azwaji al madaji, al murad bi hijril madaji huwa hijrul firash wal madaji. Al madaji itu firashun, tempat tidur. Tempat tidur bagaimana maksudnya di sini? Hijrul madaji itu maksudnya pisah ranjang. Loh, kok ada pisah ranjang? Nah, maksud di sini nanti ada penjelasannya di tafsirnya, di makna ijmalinya. Makna ijmali itu makna secara global di penjelasannya. Kenapa kok ada namanya pisah ranjang? Itu salah satu cara agama Islam untuk mendidik seorang istri. Apabila, tapi nanti akan kita jelaskan insyaallah. Yang selanjutnya, syikokun. Asyikok al-khilafu wal adawat wa huwa ma'khudun minasyakki bima'nal janib. Lianna kulla minal mukhtalifin yakunu fi syakkin ghaira syakkil akhar bisababil adawah wal mubayana. Asyikok bimana al-khilaf, perselisihan. Dan yang selanjutnya, hakaman. Al-hikamu man lahu haqqul hukmi wal faslu bainal khasmaini mutanazi'aini. Dan siapakah orang yang berhak untuk menjadi seorang hakim apabila terjadi perselisihan di antara suami dan istri? Siapa yang akan berhak untuk menjadi hakim? Hakim itu siapa? Yang menentukan. Jadi mencari kebijakan bagaimana nanti solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan antara suami dan istri. Yang selanjutnya,
Wal jaril junub, al jari al ba'id awil ladzi laisa lahu qarabatun tarbitu bi jarihi wa asluhu minal janabah diddul qarabah. Di sini maknanya al jari al ba'id, yaitu saudara jauh, tidak ada ikatan kekeluargaan. Yang selanjutnya wasahibi bil janbi wa ar-rafiq bis safar awi talabil ilmi awis syarik. Nah, maksud di sini siapa? Seorang suami dan istri itu sama halnya seperti ar-rafiq bis safar, teman perjalanan, atau juga disebut awit talabil ilmi awis syarik. Seorang istri itu kan dalam menjalani rumah tangga kita namanya butuh teman. Siapa teman kita menjalani rumah tangga dalam kehidupan? Ya istri ataupun suami. Awit talabil ilmi, teman menuntut ilmu. Insya Allah dalam perjalanan rumah tangga itu akan banyak yang namanya pelajaran yang akan kita dapat, ilmu yang akan kita dapat dalam menjalani rumah tangga. Baik itu nanti ada kejadian-kejadian yang harus diselesaikan, mungkin ada yang istilah namanya kenikmatannya harus disyukuri bersama. Itu teman menuntut ilmu. Yang selanjutnya mukhtalan fakhura, qala Ibnul Abbas al-mukhtal al-bataru fi masyiatuhu, orang yang gayanya bersombong dalam berjalan. Maksudnya di sini apa nanti? Al-fukhur al-muftakharu 'alan nasi bikabirihi, orang yang sombong dengan kebesarannya. Mungkin pangkatnya tinggi, mungkin saya punya kedudukan yang tinggi, mungkin punya gelar, mungkin ilmunya lebih tinggi, merasa lebih tinggi, sombong jadinya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu ada kalimat-kalimat yaitu kosakatanya, mufradatnya. Yang selanjutnya makna ijmali. Nah, maka nanti insya Allah setelah ini kita jelaskan apa siapa itu ya hakim, apa ya makna madhaji tadi, bagaimana mendidik seorang istri. Bahkan di dalam surat An-Nisa ini, di surat ayat 34 sampai 36 ini menjelaskan wanita itu akan terbagi menjadi dua golongan bagi Allah, menurut Allah di dalam surat An-Nisa ayat 34. Makna ijmali, makna secara globalnya, yaqulullah jalla sana'uhu ma ma'nahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa maksudnya? Ar-rijalu lahum darajatur riyasah 'alan nisa. Bisababin ma manahumullahu minal aqli wat tadbir. Kenapa kok alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang suami itu menjadi seorang pemimpin atau seorang pengurus di antara seorang perempuan atau seorang istri? Apa alasan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dijelaskan. Ar-rijalu lahum darajatur riyasah 'alan nisa. Seorang suami itu memiliki derajat ar-riyasah untuk memimpin alan nisa terhadap seorang istri atau seorang perempuan. Bisa babin. Sebabnya kenapa kok Allah menjadikan seorang suami itu menjadi seorang pemimpin, bukan seorang perempuan? Ini alasannya Allah berikan. Kata Allah, ma manahumullahu minal aqli wat tadbir. Karena Allah memberikan keluasan minal aqli wat tadbir, akal. Allah itu memberikan keluasan akal kepada seorang laki-laki atau seorang suami. Minal aqli wat tadbir. Tadbir itu adalah kemampuan untuk membimbing. Kemampuan untuk membimbing. Maka dijadikanlah seorang suami itu seorang pemimpin. Akal. Kalau seorang suami itu kan banyak, seorang laki-laki itu banyak menggunakan akalnya. Kalau perempuan perasaan, domir, hati. Nah, kan kalau seorang laki-laki itu kan seorang suami itu makanya tegas karena diberi tadbir untuk membimbing, untuk memimpin. Kalau perempuan untuk diarahkan tapi dengan perasaan gitu. Wa khassuhum bihi minal kasbi wal infaq. Dan perintah selanjutnya kata Allah, kenapa alasan Allah menjadikan seorang suami itu seorang pemimpin? Khassuhum bihi minal kasbi wal infaq. Karena seorang suami atau seorang laki-laki itu diperintahkan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah untuk apa? Ya menghidupi keluarga, menghidupi istri, anak dan keluarganya. Fahum yakumuna ala syu'unin nisa kama yakumul walatu ala ri'aya bil hibzi war ri'ayatu wat tadbir asy-syu'un. Summa fassala ta'ala halun nisa tahta riyasatur rajul. Baik, yang selanjutnya kata Allah, fahum yakumuna ala syu'unin nisa.
seorang suami itu dijadikan seorang pemimpin di antara seorang istri, yakumul 'alan nisa kama yakumul walatu 'alar ri'ayah bil hifzi. Sama halnya seorang pemimpin yang diberikan amanah, tugas untuk riayah. Riayah itu ya membimbing, mengarahkan, bil hifzi, menjaga siapa? Ya keluarga, ya istri, yang mengingatkan di saat seorang istri salah. Itu tugasnya seorang suami. Bahkan seorang suami itu kan kalau ada istri yang salah, suaminya yang akan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, wari'ayatu wat tadbir asyu'un. Tsumma fassala ta'ala halun nisa tahta riyasatir rajul wa dzakara annahunna qismani. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi seorang wanita itu, seorang istri menjadi dua golongan di bawah kepemimpinan seorang suami atau seorang laki-laki. Tahta riyasatir rijal wa dzakara annahunna qismani. Qismus awal, bagian golongan yang pertama kata Allah, qismus solihat, wanita-wanita yang soleha, muti'at, yang taat, wanita yang taat, soleha. Pasti namanya wanita soleha itu pasti taat. Taatnya kepada siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan juga taat kepada seorang suami. Insyaallah ibu-ibu di sini semuanya termasuk wanita-wanita yang soleha, muti'at terhadap perintah Allah dan kepada seorang suami. Summa qismanis tsani, golongan yang kedua kata Allah, hunna asiyat mutamarridat. Asiyat mutamarridat itu adalah artinya apa? Tidak mau taat dan menentang. Menentang maksudnya apa? Menentang seorang suami. Tidak mau taat dan menentang seorang suami. Fannisa'u shalihat muti'at li azwaji. Bagaimana ciri-cirinya wanita yang soleha, yang muti'at itu? Yang pertama, hafizat li awamirillah, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizat li awamirillah. Semua yang selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, qaimat bima alaihinna minal hukuk, menunaikan, qaimat bima alaihinna minal hukuk, menunaikan seluruh kewajibannya sebagai seorang istri. Apa kewajibannya seorang istri itu? Yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati seorang suami. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan atau seorang istri itu baik dalam lima perkara ini, shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Maksud 5 di sini apa? Salat 5 waktu. Apabila baik salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, qila laha udkhuli aljannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang istri itu menjaga salat 5 waktunya dengan baik, dan wasamat syahra, dan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, dan yang selanjutnya ata'at zaujaha, dan taat kepada seorang suami, maka kata Rasul masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu surga yang mana saja yang mau. Silakan, mau lewat mana pintu surga, mau masuk dalam surga lewat pintu mana saja boleh. Mau ibu-ibu? Mau. Nah, maka lakukan tadi 4 tadi. Cukup, sudah selesai urusan, masuk surga dari pintu yang mana saja maunya. Tapi kalau seorang suami, seorang bapak, tanggung jawabnya lebih banyak. Harus bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Istrinya salah, suaminya yang menanggung, yang bertanggung jawab. Kalau istri cukup menjalankan 4 tadi, jaminannya masuk surga. Siap ibu-ibu? Insya Allah. Tapi insya Allah di sini semua ibu-ibunya sudah termasuk wanita-wanita yang solehat mutiat semuanya, insya Allah ahli surga, insya Allah. Baik ibu-ibu bapak ibu yang selanjutnya, ciri-ciri wanita yang soleha tadi gimana?
Yahfazuhunna anfusuhunna anil fahisha, menjaga diri mereka dari perbuatan keji. Ciri-cirinya yang pertama tadi kan hafizat li awamirillah, menjaga atau menjalankan perintah-perintah Allah. Qaimat bima alaihinna minal hukuk, menunaikan seluruh kewajibannya. Dan yang ketiga, yahfazuhunna anfusuhunna anil fahisha. Dan yang ketiga ciri-ciri wanita yang solehah tadi apa? Menjaga diri mereka dari perbuatan keji. Anfusuhunna anil fahisha. Wa amwalun azwajihinna anit tabdzir fi ghaibatir rijal. Dan ciri-ciri yang selanjutnya, menjaga harta suaminya apabila suaminya tidak ada di rumah. Apabila mungkin kebutuhan mau beli apa, silakan izin kepada suami. Pak, Mas, saya mau izin beli ini. Kata suami, silakan. Maka kan salah satu ada hadis juga mengatakan apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho akan istrinya meninggal tadi, maka jaminannya masuk surga. Maka senengin aja suaminya. Bapak ini disenengin aja, nanti jaminannya enak, masuk surga insya Allah. Mudah kan Bu ya? Kalau bapak kan banyak tanggung jawabnya, dituntut terus sama malaikat nanti. Kewajibannya bagaimana, sudah melaksanakan apa belum, sudah mengingatkan istri apa belum. Yang selanjutnya, fahunna afifat aminat fadilat. Dan mereka itulah wanita-wanita atau istri-istri yang afifat aminat fadilat. Di antara mereka itulah wanita yang menjaga diri, afifat. Aminat fadilat. Aminat itu jujur. Fadilat, wanita-wanita yang mulia. Mereka itulah yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah tadi, termasuk wanita-wanita yang afifat, aminat, fadilat, wanita yang menjaga diri, jujur dan mulia. Dan yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ini, golongan yang kedua. Ammal qismanis tsani wa hunna an-nisa an-nashizat al-mutamarridat al-murtafi'at ala azwajihinna. Dan yang golongan kedua, yang pertama apa ciri-cirinya? Wanita yang asiyat mutamarridat tadi. Hunna an-nisa an-nasizat. Nasizat itu artinya wanita atau istri yang tidak mau taat kepada seorang suami. Al-mutamarridat, mutamarridat itu artinya menentang, suka menentang. Bu, nanti beli ini ya, beli aja sendiri. Maka coba bagaimana di dalam rumah tangga itu menimbulkan rasa nyaman, tentram. Maka kan ketika kita datang kalau ada orang yang acara nikahan, apa yang diucapkan? Samara ya, sakinah mawaddah warohmah. Itu doa Pak Ibu. Sakinah mawaddah warohmah, apa artinya sakinun itu? Tenang, mawaddah penuh kecintaan, penuh kasih sayang di dalam rumah tangga. Itu yang diharapkan. Tapi bagaimana mencapai itu semua? Maka ya tadi udah dikasih tahu di dalam surat An-Nisa tadi, harus taat dengan ciri-ciri yang golongannya tadi. Taat kepada seorang suami, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tadi, mutamarridat, menentang, murtafi'at, merasa tinggi hati. Wanita yang merasa tinggi hati ala azwajihinna, merasa tinggi hati terhadap suaminya. Allawati yatakabbaruna wa yata'ali anin ta'ati li azwaj. Yatakabbarun, merasa besar, merasa lebih tinggi daripada seorang suami. An ta'ati li azwaj, dan tidak mau taat kepada seorang suami. Nah, bagaimana menghadapi wanita-wanita ciri yang golongan yang kedua tadi? Allah memberikan caranya. Bagaimana solusinya? Maka kan di dalam Al-Quran itu kan perintah Allah, di balik perintah ada aturan dikasih solusi. Bukan hanya memberikan perintah, tapi juga memberikan solusi. Bagaimana di saat kita menghadapi ciri-ciri wanita yang golongan kedua tadi? Kata Allah, fa'alaikum ayyuhar rijal antas luku ma'ahunna tariqan nashi wal irsyadat. Bagaimana caranya apabila menghadapi golongan wanita yang kedua tadi, asiyat mutamarridat tadi? Alaikum ayyuhar rijal,
wahai para laki-laki, para suami, alaikum antasluku ma'ahunna tariqan nashi wal irsyadat. Apabila menemui ciri-ciri wanita yang tadi, maka harus dengan apa caranya? Ma'ahunna tariqin nashi wal irsyadat. Maka tempulah dengan cara nasihat dan petunjuk. Irsyadat itu petunjuk. Apabila menemui seorang perempuan atau seorang istri yang sifatnya termasuk dari golongan-golongan tadi. Tapi nauzubillah, insyaallah tidak ada yang di sini. Mungkin jauh di sana, kita tidak tahu di mana itu. Yang selanjutnya, dan apabila kata Allah tadi solusi yang sudah diberikan tadi, sudah diberi nasihat, yang kedua diberi petunjuk apabila menemukan seorang perempuan itu atau seorang istri asiyat mutamarridat tadi. Fa in lam yajidul wa'zu wa tadhkir fa 'alaikum bihijrihinna fil firash ma'al i'rad wasad. Dan apabila memang tadi sudah diberi nasihat, sudah diberi petunjuk kepada seorang istri atau seorang perempuan tadi, fa in lam yajidul wa'zu, dan apabila belum menemukan jalan, maka dikasih solusi yang kedua. Apabila belum menemukan jalan, belum ada perubahan setelah dinasihati, setelah diberi petunjuk, wa tadhkir fa 'alaikum bihijrihinna fil firash ma'al i'rad wasad. Hijrul firas. Hijrul firas itu apa? Pisah ranjang. Tapi bukan semena-mena semaunya nanti saat kita tidak serak dan tidak mau menghadapi saat kita menghadapi sebuah permasalahan, setelah itu kita hijrul firas gitu. Saat kita tidak suka dengan istri, maka harus dengan nasihat dulu, petunjuk dulu. Namun apabila sudah dinasihati, sudah diberi petunjuk masih tidak mau berubah, hijrul firas, pisah ranjang. Ma'al i'rad wasad, dan meninggalkan atau keluar pergi. Untuk apa tujuannya? Untuk mendidik, untuk menasehati kepada seorang istri tadi apabila memang sifatnya termasuk wanita-wanita yang asiyat mutamarridat. Fala takallamuhunna wala taqrabuhunna, dan bahkan jangan diajak ngobrol, jangan didekati. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan, untuk mendidik. Kalau memang sudah tidak bisa dengan perkataan yang lembut, dengan nasihat atau petunjuk. Yang selanjutnya, solusi yang ketiga, fa idza lam yartaddu an bil mau'izati wala bil hijran falakum an tadribuhunna darban ghaira mubarrah. Maka cara yang selanjutnya, kata Allah, fa idza lam yartaddu an bil mau'izati wala bil hijran, dan apabila memang sudah tidak ada cara lagi, sudah dinasehati, sudah diberi petunjuk, bahkan sudah bahasa pisah ranjang, sudah tidak diajak berbicara, bahkan ditinggalkan pergi. Fa idza lam yartaddu an bil mau'izati wala bil hijran falakum an tadribuhunna darban ghaira mubarrah. Pukullah seorang istri tadi atau seorang perempuan tadi. Darban ghairu mubarrah. Terus bagaimana pukulan yang tidak darban ghairu mubarrah itu? Darban ghairu mubarrah maknanya pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya bagaimana? Ya bekas itu bukan hanya pukul habis itu merah gitu ya, memar, bukan. Tapi bagaimana membuat seorang perempuan itu tidak merasa sedih, tidak merasa sakit hati. Bagaimana caranya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan juga. Apa ciri-cirinya dan bagaimana caranya mendidik seorang istri itu supaya dipukul itu bukan berarti pukul pakai tongkat pukul selesai urusan gitu ya. Nangis ya nangis, tinggal habis itu. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mendidik seorang istri itu darban ghairu mubarrah itu membuat seorang istri tidak merasa bersedih atau sakit hati. Nanti dijelaskan oleh beberapa ulama, pendapat-pendapat ulama akan dijelaskan di sini insyaallah. Yang selanjutnya, darban rafiqan yu'allimu wa la yu'dhi. Darban rafiq itu pukulan yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan. Walau yu'dhi, dan tidak membuat sedih, rasa sakit hati. Fa in ata'nakum fala taltamisu tariqan li'idzahim. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, apabila memang tadi kita sudah menghadapi seorang perempuan yang dengan begitu sifatnya, yang sudah kita didik, kita arahkan, udah kita ingatkan, dan apabila kata Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan tadi, dengan nasihat, dengan petunjuk yang diberikan tadi, seorang perempuan atau seorang istri mau berubah, kata Allah Subhanahu wa taala,
Fa in ata'nakum fala taltamisu tariqan li'izaihim. Maka jangan mencari cara untuk membuat seorang istri atau seorang perempuan tadi merasa bersalah, merasa bersedih, bahkan merasa dizolimi. Itu peringatan dari Allah. Jangan membuat seorang perempuan itu merasa terzolimi. Jangan membuat seorang istri itu atau seorang perempuan itu merasa sakit hati. Bagaimana? Kata Allah selanjutnya, fa innallaha ta'ala al-'ali al-kabir a'la minkum wa akbar. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha luhur, maha tinggi dan maha besar nikmatnya. Maka kita dituntut seorang suami apabila memang tadi solusi sudah diberikan menghadapi seorang perempuan atau seorang istri yang sifatnya mungkin ya agak sulit untuk dididik, ya maka harus dengan thariqah yang pertama Bapak, dengan sehat. Yang kedua dengan petunjuk apabila menemukan. Tapi insya Allah istri-istrinya termasuk istri yang soleha semuanya. Kata Allah tadi, apabila memang seorang perempuan atau seorang istri tadi sudah mau berubah, sudah mau taat kepada seorang suami, maka jangan mencari cara atau celah untuk membuat seorang perempuan atau seorang istri tadi merasa selalu bersalah. Dibuat-buatlah semoga supaya seorang istri tadi merasa begitu salah terus. Akan timbul di perasaannya merasa terzolimi, kan saya sudah taat, saya sudah mau berubah, tapi kok masih diperlakukan seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala al-'ali al-kabir akbar minkum. Sungguhnya Allah itu maha luhur, maha tinggi dan maha besar. Wa huwa waliyuhunna yantakimu mimman zalamahunna wa baghi 'alaihinna. Dan ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa waliyuhunna yantakimu mimman zalamahunna wa baghi 'alaihinna. Dan ketahuilah wahai para suami, para laki-laki, bahwasannya apabila kita memperlakukan seorang istri atau seorang perempuan dengan tidak baik atau menzolimi seorang istri atau seorang perempuan, sungguhnya Allah itu menjadi wali untuk seorang istri atau seorang perempuan. Wa huwa waliyuhunna yantakimu mimman zalamahunna. Dan Allah sangat membenci dan akan membalas perlakuan seorang suami yang zalim kepada seorang istri. Kan salah satu penyebab rezeki yang serak, yang agak sulit, kok timbul permasalahan terus, coba datang kepada istri. Bu, kalau mungkin ada salah mohon dimaafkan. Maka kan kita di bulan Ramadan ini kan kita dididik. Untuk apa? Mungkin di 11 bulan kemarin kita menghadapi begitu banyak perjuangan, gejolak, masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, mungkin belum kelar-kelar permasalahan. Maka di bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya dengan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang takwa. Apa yang maksud di takwa? Apa itu takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata Rasul, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mungkin akan banyak permasalahan kita, permasalahan di rumah tangga itu beberapa banyak masalah. Beberapa masalah disebabkan ya mungkin nanti ada permasalahan di dalam rumah tangga yang belum terselesaikan. Maka di bulan Ramadan ini mohon saling memaaf-maafkan. Ya nggak ada kata terlambat walaupun sudah di 11 hari kita puasa ini, menjalani puasa. Mungkin ya masih ada urusan yang belum selesai, minta maaf kepada seorang istri. Dan barang siapa katanya bertakwa, diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Maka kalau udah tidak ada permasalahan di rumah tangga, sholatnya tepat waktu dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah di dalam rumah tangga itu akan baik, akan tentram. Bahkan memikirkan rezeki pun akan datang dengan secara tidak diduga-duga. Ya mungkin kita menghadapi permasalahan ekonomi, misalkan kok serak sekali rezeki ini ya Allah. Apa permasalahan saya ini? Apa ada masalah? Coba dicek sholatnya. Kunci hidup itu kan sholat. Kalau sholatnya sudah baik, maka akan baik semua urusannya. Usikum wa iyaya, kita saling mengintrospeksi diri. Mungkin ada yang salah dari sholat kita. Maka habis ini dilihat. Maka di bulan Ramadan ini kan waktunya kita untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah.
bersedekah yang lebih semangat lagi, kan pahalanya dilipat gandakan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, amalan diterima semuanya, ibadah diterima semuanya. Setan udah dibelenggu, terus siapa lagi yang mengganggu? Tapi kemarin saya lewat siang-siang dari Pare, pulang-pulang lihat orang jualan es tebu. Kan di dalam surat An-Nas itu kan, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semoga kita terjauhkan dari sifat-sifat yang menggoda seperti itu. Semoga kita istiqomah nanti sampai selesai di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kata Allah tadi sudah dijelaskan, wa huwa waliyuhunna yantakimu mimman zalamahunna wa baghi alaihinna. Allah itu akan menjadi wali bagi seorang perempuan dan seorang wanita apabila seorang suami itu berbuat zalim kepada seorang istri atau perempuan. Summa bayyana ta'ala halatan ukhra wa hiya ma idza kana an-nufur la minaz zaujah fa hasab bal minaz zaujaini. Dan Allah juga subhanallah ta'ala menjelaskan di surat ini di ayat An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 36 itu, ma idza kana an-nufur la minaz zauja fa hasab bal minaz zaujaini fa amara bi irsali hukmaini adlina. Kata Allah Subhanahu wa taala, solusi yang selanjutnya diberikan solusi apabila memang tidak menemukan cara atau keakuran antara keduanya, kedua belah pihak tadi, perselisihan tadi antara seorang suami dan seorang istri, alaikum untuk mendatangkan biirsali fa'amaro biirsali hukmaini, untuk mendatangkan dua orang hakim. Nah, tadi siapa yang berhak untuk menjadi seorang hakim? Tadi dijelaskan di sini. Hukmaini adilaini wahidun min akribaiha wa tsani min akribaiz zauj. Yang pertama yang boleh menjadi seorang hakim di antara keduanya tadi, pertama saudara dari perempuan atau seorang istri. Yang kedua yang berhak untuk menjadi seorang hakim tadi siapa? Keluarga dari seorang laki-laki yang adil. Yang adil. Untuk apa tujuannya? Liyajtami'a wa yanzura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi maslahah. Apa tujuannya kedua orang hakim tadi? Untuk menengahi permasalahan perselisihan tadi antara kedua belah pihak. Liyajtami'a, untuk berunding, wa yanzuru fi amrihima wa yaf'alu ma fihi maslahah, untuk menemukan sebuah solusi maslahah, bermusyawarah, kesepakatan bagaimana baiknya. Yang selanjutnya dijelaskan wa yaf'ala ma fihi maslahah in ra'ya taufiq wafqan. Dan apabila sudah berunding, sudah bersepakat, sudah menemukan nanti solusi, baik ini akan selesai masalah, baik nanti akan bisa dilanjutkan, permasalahan ini kita akurkan. Maka apabila sudah menemukan kebaikan di dalamnya, ra'ya taufik, kebaikan di dalamnya, wafqan, maka damaikanlah apabila menemukan kebaikan di dalamnya. Tapi yang kedua, wa in ra'ya tafriq farqan, dan apabila memang sudah tidak ada solusi lagi, sudah tidak ada keakuran lagi di dalamnya perselisihan tadi, farqan, berpisah. Fa idza kanat nawaya sahiha wal qulub nasiha biwarika fi wasatihima wa auqa'allahu bitayyib nafsuhuma. Dan di sini diberikan ganjaran kepada kedua orang hakim tadi apabila bersifat adil dan baik menentukan sebuah keputusan tadi, maka kata Allah akan diberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Diberikan ganjaran ketenangan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Wa husnu sa'yuhuma al-wafaq wal alifatu bainaz zaujaini wa ma syara'ahu Allahu fa inna ma jaa'a wafqan al-hikmah. Sungguhnya ketahuilah, semua ketentuan Allah itu adalah tujuannya untuk sebuah maslahah. Li'annahu min hakimun khabir, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ditutuplah di ayat akhir ini, di akhir ayat ini dijelaskan, summa khattama ta'ala hadhil ayah.
Ditutuplah ayat surat An-Nisa 34 dengan ayat sampai ayat 36 tadi, biwujubi ibadatihi ta'ala wa adamul isyrak bihi. Diperintahkan di dalam surat An-Nisa ditutup ayat ini tadi dengan biwujubi ibadatahu, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu permasalahan, konflik, apalagi kesusahan, kesulitan itu solusinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa adamul isyrok, dan jangan menjauhi kesyirikan. Kan nauzubillah terjadi banyak dulu kan, kenapa kok sulitnya ekonomi ketika zaman dahulu. Kan terasa sulit ya. Terjadi kesulitan dalam ekonomi, belum berkembang. Karena apa? Masih jauhnya dengan ibadah kepada Allah. Masih percaya dengan datang ke pohon besar, dikasih makan, dikasih kepala kambing lah dengan. Nah, itu yang menyebabkan kesyirikan. Maka akan sulit menghadapi semua permasalahan karena memang masih jauh dengan agama. Kalau sekarang kan sudah enak, semuanya ada. Tinggal duduk manis, buka HP pun sudah ada. Bahkan ada istilah teman-teman itu mengatakan Ustadz Google. Hai Google, apa artinya syariat? Keluar jawabannya. Ngomong sendiri HP-nya, selesai jawabannya. Ada kan? Nah, tapi dengan media ini kan banyak akan kita hadapi. Tapi insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik, akan banyak manfaat akan kita dapatkan. Terlebih lagi datang ke kajian, belajar ngaji di sini, itu luar biasa insya Allah ilmunya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang fi sabilillah. Berarti berjihad itu bukan harus berperang, tapi menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu itu termasuk orang yang berjihad insyaallah. Semua yang selanjutnya, wabil ihsanu ila alwalidain. Dan yang perintah yang selanjutnya ditutup dengan ihsanul walidain. Ihtiram, menghormati, berbuat baik kepada orang tua, walidain. Wa ilal aqriba wal yatama wal masakin, dan kepada kerabat dekat, wal yatama kepada orang yang yatim, wal masakin. Wa man lahu haqqul jawarih, dan kepada siapa-siapa yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, untuk dihormati. Minal aqriba wal aba'id, dari keluarga yang jauh ataupun dekat. Maka kunci di sini nanti dijelaskan. Di sini kan di dalam tafsirnya apa sebab-sebab turunnya ayat ini. Surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 36 itu kan di dalam Al-Qur'an sudah ada asbabun nuzul. Nah, di sini dijelaskan kenapa kok penyebab turunnya ayat An-Nisa surat ayat ke-34 sampai 36 ini. Sebabnya, sababun nuzul hadhil ayah, nazalat al-ayah al-karimah fi Sa'ad bin Rabi ma'a imra'atahu Habibah binti Zaid. Nah, di sini kuncinya kenapa kok ayat ini turun. Kenapa? Penyebabnya, wa kana Sa'ad minan nuqaba wa huma minal ansar. Nazalat hadhil ayat fi Sa'ad, yang mana terjadi ayat ini turun di saat terjadi kejadian antara Sa'ad bin Abi Rabi, ma'a imra'atahu, dengan istrinya. Permasalahan ini terjadi antara Sa'ad bin Abi Rabi ma'a imra'atahu Habibah binti Zaid. Ceritanya bagaimana? Wa kana Sa'ad minan nuqaba wa huma minal ansar. Dan mereka berdua ini, suami istri ini, Sa'ad bin Rabi dan Habibah binti Zaid ini orang-orang yang terpandang ketika itu. Di Arab di zaman Nabi itu orang terpandang dari kaum Ansor. Wa huma minal ansor. Wa dzalika annaha nasazat alaihi palatomaha. Dan ketika itu terjadi kedurhakaan antara Habibah binti Zaid kepada seorang suaminya, yaitu Sa'ad bin Abi Rabi. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Ditempukullah seorang istrinya tadi, Habibah tadi. Palatomaha fantalaqa abuha ma'aha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian tadi, Habibah datang pulang ke orang tuanya, ngajak orang tuanya, ayahnya, untuk melaporkan permasalahan ini kepada siapa? Kepada Nabi.
Apa tujuannya? Dan melaporkan kepada Nabi dengan kejadian tadi. Apa yang disampaikan? Afarastahu karimati falatomaha. Ketika itu anak saya Habibah ini binti Zaid menyiapkan tempat tidur untuk suaminya, tapi ketika itu dipukullah oleh Sa'ad bin Rabi tadi, dipukul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Litaktasu min zaujiha." Apa yang disampaikan oleh Rasul? "Litaktasu min zaujiha." Fansarafat ma'a abiha litaktasu minhu. Maka kata Nabi tadi setelah dilaporkan mendapat laporan dari Sa'ad bin Rabi, dari Habibah dengan ayahnya tadi, apa kata Rasul? Balaslah pukulan tadi. Balas pukulan tadi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Rabi. Balas litaktasu min zaujiha, untuk membalas pulang balas pukulan tadi kata Rasul. Fansarafat ma'a abiha litaktasu minhu. Maka setelah diperintah tadi, pergilah dia berdua, Habibah tadi bersama istrinya, bersama ayahnya tadi pulang untuk membalas perlakuan suaminya tadi, Sa'ad bin Abi Rabi tadi, untuk membalas pukulannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji'u hadza Jibril atani wa anzalallah." Sebelum meninggalkan Rasul, belum jauh dipanggil lagi oleh Rasul kembali kepada saya, bahwasanya Jibril sudah bersama saya. Luar biasa. Kalau Nabi Muhammad kan ditemani seorang malaikat, yaitu jenderalnya malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Ketika Rasul sudah memberikan perintah tadi, maka Jibril langsung turun. Wa anzalallah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 34 sampai ayat 36. Dengan perintah apa? Kata yang disampaikan oleh Jibril, melalui Jibril tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu, seorang laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Seorang pemimpin di antara seorang istri atau seorang perempuan. An-Nisa ayat 34. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya ayat tadi, apa yang dikatakan oleh Rasul? Aradana amron wa aradallahu amron walladzi aradallahu khairan. Maka setelah turun ayat tadi disampaikan oleh Rasul, aradana amron, kita menginginkan sesuatu keputusan. Aradana amron wa aradallahu amron, dan Allah juga memiliki suatu keputusan, memiliki sebuah keputusan. Walladzi aradallahu khairan, dan ketahuilah sesungguhnya yang diinginkan atau yang diputuskan oleh Allah itu lebih baik. Kita mungkin menginginkan balasan, kalau dipukul pasti ingin balas. Itu keinginan kita, tapi Allah punya tujuan lain. Maka dengan kejadian ini diturunkanlah ayat 34 sampai ayat 36. Walladzi aradallahu khairan, sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah itu lebih baik. Wa rafa'a al-qisas, maka setelah disampaikan ayat tadi, rafa'a al-qisas, dicabutlah untuk hukuman tadi, balasan tadi dicabut. Karena apa dijelaskan tadi yang sudah kita jelaskan tentang surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan ayat 36. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan singkat, sebenarnya masih singkat. Materi kita sebenarnya insyaallah masih banyak. Tapi sepertinya waktunya sudah tidak begitu nuntut, tapi insyaallah kalaupun nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada waktu untuk kita bertemu lagi, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Semoga ya kita belajar walaupun istilahnya dikit, tapi insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak ada di situ di Lataifut Tafsir, kelembutan tafsirnya apa, bagaimana. Di situ juga ada nanti pembahasan bagaimana pukulan atau darbul mubarrah tadi, bagaimana sih sebenarnya pukulan yang mendidik itu bagaimana. Menurut para ulama dijelaskan juga bagaimana darbul mubarrah itu. Menurut Ibnu Abbas juga atau ada, wa Ibnu Atha juga ada, dan menurut para ulama bagaimana sih sebenarnya pukulan yang mendidik itu bagaimana? Pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak meninggalkan bekas itu bagaimana maksudnya? Ini kita ambil salah satu saja. Darbun ghairul mubarrah bisiwak wa qala qatadata darban ghairu sya'nin. Dan juga menurut para ijma ulama, wa qala al ulama yang bagi an la yuwali darbun fi mahallin wahid wa an yantakimu al wajhu fa innahu yajma'ul mahasin. Kata para ulama, kalau memukul itu maksudnya bagaimana darbul mubarrah itu memukul bukan di suatu tempat
atau juga jangan memukul wajah. Kenapa alasannya tidak boleh memukul wajah? Dan menurut para ulama, an yantaqiya alwajhu fa innahu yajma'ul mahasin, karena wajah itu pusat kecantikan. Maka jangan dicederai, jangan dilukai. Ada juga menurut Ibnu Abbas wa ata darbun ghairu mubarrah, yaitu bisiwak. Bagaimana darbun ghairu mubarrah bisiwak? Siwak itu kan yang digunakan oleh Rasul, yaitu sebenarnya kan bagaimana memaknai pukulan itu supaya tidak menyakitkan, tidak menyakiti, tidak menzolimi. Darbun ghairu sya'nin, pukulan yang tidak menimbulkan cedera. Ya kan kalau kita mukul dengan kayu kecil nggak mungkin cedera kan, insyaallah enggak. Tapi nauzubillah, jangan sampai terjadi di antara kita, nauzubillah min zalik. Dan juga ada para ulama yang lainnya juga menyampaikan wala yadribuha bisautin wala aso, dan juga jangan memukul dengan cemeti atau dengan tongkat. Wa an yura'i at-takhfif fi hadhi ta'nib ala ablaghul wujuh, dan juga untuk menghindari wajah, jangan sampai memukul wajah. Kalaupun mungkin ya terjadi, nauzubillah, jangan sampai memukul, menyakiti atau menempeleng. Karena pusatnya kecantikan seorang perempuan itu wajah. Maka kan kalau berdandan di depan kaca itu bisa hampir sejam. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga materi yang sedikit ini, yang singkat ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya sudah juga. Langsung doa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama sebelum kita akhiri kajian ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqqiq imanana wa taqabbal salatina wa ghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan kan ya?
Sudah? Ya, insya Allah sudah jelas. Nanti semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi insya Allah. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah singkat padat, insya Allah bermanfaat. Tentang apa tadi Bapak Ibu? Surat yang makna ya, Anissa ini perempuan, maka nanti pulang sebagai bahan kita untuk mendekatkan dengan Al-Quran, dibaca kembali. Passwordnya ini adalah 434 sampai 436. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada satu pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, saya pakai apa ini? Jas. Jas ini adalah sebuah pakaian ketika biasanya kalau mau menikah, saya lupa pakai jas. Jadi pas temanya ini. Kalau doanya orang menikah apa? Sudah lupa. Pak Adit masih ingat waktu menikah itu kan seperti apa? Bahwa maka itu lagunya Mersen. Kalau lagunya ingat ya. Nah, tapi kalau doanya lupa. Nanti kita baca-bacakan. Sekali lagi, semoga keluarga kita adalah keluarga yang barokah. Amin. Kali ini ada pengumuman dari pengurus pada tanggal 2 kemarin ada rapat dari pengurus kaki. Mungkin nanti di belakang ada selebaran ya. Mas Dwi nanti dibagikan ke jamaah. Jadi kepengennya spesifik, tapi sebagian kita infokan di WA group. Tiga ini punya program yaitu kegiatan Ramadan, yang antaranya adalah menyantuni anak yatim, kemudian memberikan bingkisan kepada guru ngaji dan makhluk masjid. Nah, karena jangkauan pengurus tidak bisa 100% menjangkau masjid-masjid dan guru ngaji, saya tawarkan Bapak Ibu semua para jamaah untuk menjadi jas IKADI. Apa itu jas IKADI? Jembatan amal solehnya IKADI. Tugasnya adalah mencarikan orang-orang yang perlu dengan bingkisan tadi. Apakah anak yatim, duafa, maupun masjid, ya guru ngaji. Kenapa? Kalau kita tidak dibantu panjenengan susah, karena jamaah ini kan dari berbagai desa ya. Mungkin ada dari bawah, kita bisa bantu dekat. Yang Lapan Kuning, Pandang Toyo, Banaran, ini semua dibantu. Di Selebar itu ada nomor kontaknya sekretaris Pak Andi untuk dikontak ya. Jadi jamaah IKADI akan tergabung ke dalam jas IKADI, jembatan amal soleh IKADI. Tugasnya menemukan orang-orang yang perlu kita bantu. Semoga ini menjadi wasilah amal soleh kita di bulan Ramadan yang dulu belum pernah gerakan semacam ini. Sakit ini belum menjadi jas IKADI. Kalau ini jas manten. Oke, itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf dari kami dari batin. Semoga kajian berikutnya 2 pekan lagi kita bisa hadirkan teman kita lebih banyak lagi. Kenapa? Mengajak orang hadir dalam majlis sudah bagian dari jas jembatan amal soleh, jembatan kebaikan, semoga menjadi keberkahan dunia dan di akhirat. Demikian kita tutup bacaan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicatat.
yang saya sampaikan